Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai pelaksanaan salat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jamaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp2.868.000. Rp2.868.000. Adapun yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antara yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jemaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya juga kami mengajak kepada jamaah sekalian untuk dapat mengikuti kajian Islam rutin pada Masjid Raudatul Jannah, yakni kajian ba'da zuhur setiap harinya kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana sholat Jumat pada hari ini, yakni pada tanggal 26 April 2024 atau bertepatan pada tanggal 17 Syawal 1445 Hijriah, adalah pukul 12.40 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Profesor Dr. Alisa Abu Bakar MA, Imam Ustadz Taufikur Rahman LC, sedangkan muazin Ustadz Ion Naryawan. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin, disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur, mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali khutbah kita pada hari ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, Rasul akhir zaman, beserta keluarganya dan para sahabatnya, begitu juga semua pengikut beliau sampai ke hari kiamat kelak. Allah di dalam Al-Quran mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Malaikat pun dinyatakan Al-Quran membaca salawat kepada Nabi. Rasul di dalam hadis-hadis meminta kita untuk membaca salawat kepada beliau. Karena itu, sekiranya ada kesempatan, marilah kita mengucapkan salawat bersama-sama dengan takbir, dengan tasbih, dengan tahmid. Karena semua itu merupakan kalimat suci, merupakan ucapan yang diperintahkan agama untuk kita baca sebanyak-banyaknya. Hadirin jamaah salat Jumat yang berhadir, pada kesempatan masih pada bulan Syawal ini, untuk menyempurnakan ibadah puasa kita agar dosa kepada Allah yang mudah-mudahan terhapus dengan ibadah Ramadan kita lanjutkan dengan saling memberi dan meminta maaf, saling memaafkan di antara kita agar dosa kita kepada sesama manusia pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, sesudah berpuasa sebulan dan saling memaafkan di antara kita, maka sempurnalah
kesucian diri kita, sempurnalah penghapusan dosa yang dijanjikan Allah dengan ibadah tersebut. Hadirin jamaah yang terhormat, ibadah di dalam Islam bukan hanya untuk memperoleh pahala dan menghapus dosa. Ibadah di dalam Islam selalu mempunyai dua dimensi, dimensi ukhrawi untuk mengabdi kepada Allah, untuk menyembahnya, untuk tunduk kepadanya, dan juga dimensi duniawi agar kita sejahtera di dunia, agar kehidupan manusia menjadi damai, agar orang-orang saling menghormati, saling berkasih sayang, saling ingat mengingatkan untuk meningkatkan kualitas diri mereka masing-masing, untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya, sehingga kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat sama-sama kita capai. Doa yang sering kita ucapkan selalu menyatakan agar kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Quran meminta agar kita menyeimbangkan semua perbuatan kita, menyeimbangkan semua kegiatan kita, menyeimbangkan pengetahuan kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ayat yang khatib bacakan di awal khutbah tadi di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi, carilah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu itu kebahagiaan di akhirat, dan jangan kamu lupakan kebahagiaanmu di dunia ini, dan berbuat baiklah kepada semua orang sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu dan semua manusia, dan jangan kamu menyebarkan kefasatan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasad, yang berbuat kemungkaran, yang berbuat keburukan, yang merusak keadaan. Hadirin jamaah yang terhormat, sesuai dengan ayat ini, Al-Quran meminta kita untuk menyeimbangkan hidup antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat. Memang hidup di dunia ini untuk tujuan di akhirat nanti. Kebahagiaan di akhirat lebih kekal, lebih panjang, lebih lama, bahkan selama-lamanya dibanding dengan kehidupan dunia yang hanya sementara. Tetapi Allah di dalam Al-Quran dan Nabi di dalam hadis selalu beberapa kali berkata, dalam beberapa tempat menyatakan, Allah tidak untung kalau umat Islam menderita dalam kehidupannya di dunia ini. Sebaliknya Allah mengharapkan agar umat Islam meminta sebanyak-banyaknya kepada Allah agar berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat. Kalau kita meminta kepada Allah untuk berbahagia di dunia, maka Allah tidak akan rugi. Begitu juga kalau kita meminta berbahagia di akhirat, Allah tidak akan untung. Kalau kita tidak mau berdoa, atau lebih dari itu kita rela menderita di dunia, Allah juga tidak akan untung. Dan kalau kita juga ingin masuk ke dalam neraka di akhirat nanti, Allah juga tidak untung untuk semua itu. Dengan demikian, marilah kita berusaha agar kita berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Karena Allah meminta kita, menyuruh kita, mengharapkan kita, mendorong kita untuk selalu seperti itu. Apa yang dimaksud dengan bagaimana kita menyatakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tersebut? Secara sederhana, ulama sufi berkata, kita berbahagia di akhirat kalau kita bisa masuk ke dalam surga. Kita berbahagia di dunia kalau kita bisa mengatur kehidupan kita tidak bergantung kepada orang lain. Kita bisa mandiri, kita bisa menjaga kesehatan kita bisa merawat keluarga kita bisa tenang dalam kehidupan kita tanpa bergantung kepada orang lain. Kita bisa mandiri. Inilah
ukuran sederhana untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi lebih dari itu, karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dan umat Islam adalah kelompok yang terbaik dari semua manusia yang ada di bumi ini. Sekiranya umat Islam itu betul-betul beriman, betul-betul menyadari apa makna iman tersebut, maka mereka menjadi orang yang paling berbahagia dan paling terhormat. Sebagai orang yang paling berbahagia dan paling terhormat, maka umat Islam itu merupakan kelompok yang terhormat, kelompok yang menguasai, kelompok yang memerintah, kelompok yang mengatur, bukan orang yang dikuasai, bukan orang yang diatur, bukan orang yang dijajah atau orang yang menjadi budak. Ini tidak diharapkan. Islam meminta, karena kita ditugaskan sebagai khalifah, maka kita bisa memakmurkan dunia ini, bisa menciptakan budaya yang mensejahterakan semua, bisa menciptakan berbagai kegiatan, berbagai benda-benda, berbagai ilmu pengetahuan yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Ini yang diharapkan Al-Quran. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu melupakan bahagianmu dari kehidupan di dunia ini. Hadirin jamaah yang terhormat, kalau kita perhatikan secara umum, baik kehidupan pribadi kita masing-masing dan juga secara lebih luas dari itu kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, maka keadaan umat Islam untuk kehidupan di dunia ini belumlah menjadi umat yang terbaik, belum bisa kita katakan menjadi orang yang memimpin, belum menjadi bangsa, belum menjadi pribadi-pribadi yang selalu menebar kesejahteraan dan keamanan, keselamatan bagi semua. Secara teknologi, secara pengetahuan, secara militer, kebanyakan negara-negara Muslim masih kalah dengan negara-negara yang non-Muslim. Saudara-saudara kita di Palestina menderita, sudah dijajah oleh Israel lebih dari 70 tahun, sejak tahun 1950 kalau kita ambil akhirnya. Tapi itu bisa juga kita hitung dimulai dari tahun 1928, sudah 100 tahun. Tetapi umat Islam tidak bisa mengalahkan Israel. Saudara-saudara kita Palestina sampai sekarang masih tetap menderita. Kenapa mereka seperti itu? Karena secara teknologi, peralatan perang, dari rasa solidaritas sesama masih belum mampu mengalahkan Israel yang walaupun dari segi jumlah sangat sedikit, tetapi dari segi kemampuan duniawinya berada di atas umat Islam. Ayat yang kita bacakan di awal tadi meminta kita agar kita juga ikut memikirkan kehidupan di dunia ini, ikut berbuat mensejahterakan diri kita, baik dengan tambahan pengetahuan, baik dengan sikap hemat kita, baik dengan kerja keras dan berbagai sikap positif lainnya, termasuk kesediaan kita membantu orang lain, kesediaan kita berusaha mengangkat derajat orang lain yang lebih rendah dari kita. Marilah kita berusaha untuk mensejahterakan kehidupan di dunia ini, kehidupan diri kita dan kehidupan saudara-saudara kita yang lain. Kita lebih hemat untuk berbagai hal. Dari segi waktu kita lebih hemat sehingga pekerjaan kita menjadi lebih banyak. Dari segi uang kita juga lebih hemat sehingga belanja kita menjadi lebih sedikit dan uang itu bisa kita sedekahkan kepada orang lain. Dengan demikian maka kehidupan kita di dunia ini dan kehidupan kita di akhirat nanti betul-betul menjadi sejahtera seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah ayat-ayat yang diwahyukan kepada kamu dan dirikanlah salat, kerjakanlah salat dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, karena salat yang kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh dan baik itu akan dapat mencegah kalian dari mengerjakan pekerjaan buruk dan pekerjaan keji. Dan hendaklah kalian selalu mengingat Allah yang Maha Agung, dan Allah mengetahui semua apa yang kalian kerjakan. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan shaf. Dijaga tumit dengan bahu. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.